Oke, selamat datang di acara kita semua sudah gembira, sudah berbeda yang harus gembira. Tepuk tangan. Oke, acara sudah gembira ini apa sih? Acara sudah gembira ini acara yang ingin menghimpun spirit teman-teman yang diklaim berbeda, bahwasanya kita ini sama, kita umat manusia ini sama. Maka dari itu saya sudah menghadirkan bintang tamu yang luar biasa, bukan bintang tamu sih, teman saya yang juga dianggap berbeda untuk berbincang-bincang pada kesempatan kali ini. Kita sambutkan, inilah Riza Dhani. Oke bro, selamat datang Riza Dhani. Silakan diminum. Ya, siap. Ini kita tidak di endorse ya, teman-teman. Iya. Oke, bagaimana kabarnya Riza Dhani? Alhamdulillah baik. Silakan kalau mau merokok. Jadi di sini bebas ya teman-teman. Siap. Di sini bebas. Iya. Gimana nih? Dari mana ini? Bebas. Dari mana? Itu bilang gitu ya, Bang? Hah? Iya. Di kos saya ini, Bang. Oh iya. Ini di kos saya, Bang. Oh. Jadi ini kebetulan di kosnya Riza Dhani ya. Saya sebagai tuan rumah. Iya. Nggak aneh. Maaf, tadi agak awkward. Iya. Oke Dhani, jadi kali ini kita mau ngomongin perihal berbeda kita. Jadi sekarang dulu saya sama Dhani ini adalah salah satu bukan penderita ya, Bukan berita. Katakanlah pengidap low vision, Ya, low low vision. keterbatasan penglihatan. Saya ini memiliki masalah dengan syaraf saya yang membuat mata saya kurang bisa melihat dengan baik, kurang fokus. Kalau saya kelainan pada kornea, tapi kita nggak kontes untuk kekurangan ya, Bang? iya, ini kita bukan adu nasib Iya, ya teman-teman. adu nasib, Bang. Ini kita ingin ngomongin bahwasanya kita yang dianggap berbeda Iya. dari dulu, toh masih aman-aman aja sampai sekarang, masih Betul. hidup-hidup saja. Masih hidup. Oke, Dhani. Ya. Kita kan selalu saja dari kecil ya, kita selalu dianggap berbeda Iya. dari orang-orang yang dianggap normal. Pernah nggak sih dan kamu mengalami bullying? Itu kan hal yang pasti sering sekali ya di sini ya. Iya. Gimana Dan? Masalah bullying ini kan sebenarnya kerap terjadi bagi orang-orang bahkan yang dikatakanlah normal itu juga sering terjadi ya. Iya. Apalagi yang normal secara fisik ya. secara fisik. Ya. Apalagi yang memang memiliki kekurangan lah. Waktu itu saya pernah dibully saat saya SMP. Pas SMP nih. Iya, katakanlah saya direndahkan lah waktu itu lah. Oke. Pas awal-awal saya masuk SMP saya direndahkan, saya diintimidasi lah saat itu. Apa yang paling kamu ingat Dan? Ini mau di-share. Iya. Ini eksklusif loh teman-teman, ini eksklusif. Apa Dan? Apa yang mereka lakukan terhadapmu? Apa ya? Katakanlah mereka kayak terlalu gimana ya? Nggak apa-apa. Iya. Bebas Dan. Dulu pernah ada satu kegiatan waktu itu mata pelajaran prakarya. Waktu itu disuruh membuat kerajinan, katakanlah kerajinan dari kain yang dijahit lalu di. Oke. Itu gurunya tuh suruh kita ngumpulin bahan kain kayak jarum. sama satu peralatan menjahit ya. Iya, satu alat lagi itu mata kucing. Apa itu mata kucing? Mata itu ya yang kayak manik. Yang manik. Oh iya. Itu ada di toko. Iya. Itu teman saya nyaplos. Boleh pinjam matamu nggak? Waduh. Itu tapi ya nggak apa. Itu udah dulu banget, tapi kalau waktu itu mungkin saya udah kayak kena mental sih, tapi ya. Iya. Sekarang udah yang enggak. Yang gimana. Tapi percayalah Dan, aku juga pernah merasakannya. Kalau Mas Toba gimana? Aku dulu ini ini agak aneh sih Dan. Kalau kamu nyambung gitu. Iya. Ada apanya ya? Ada jembatannya gitu. Iya. Kalau aku enggak, Cok. Jadi dulu aku beli pempek Dan. Jajan aku saat Itu di sekolah? Di SMP juga. Iya. Ini temanya sama SMP. Iya, SMP. Aku jajan, aku ambil pempek kan, disiram juga sama kating juga. Sama kakak kelas itu? Iya, disiram cukup itu loh, cukup empek Cuk. Apa kamu juling kan? Gitu Cuk. Minum aja apa gitu loh. Kalau kamu itu kan konteksnya ada gitu loh seenggaknya. Iya, mata kucing mata gitu. Itu enggak, Cuk.
tiba-tiba disiram dan aku dua kali dan yang kedua aku pernah karena aku ini dulu ya kayak gitu dianggap berkekurangan secara fisik ya. Kalau secara otak tidak dong. Saya sekolah WNJ. Oke, jadi aku disuruh ini cuy. Disuruh beli penter tuh. Tahu nggak penter? Iya. Kan biasanya kan kalau yang membeli gitu kan dia apa ya, amoral, yang moralnya kurang ya. SDM rendah katanya. Wah. Ya. Aku disuruh beli penter nggak mau. Tidak mau. Aku bukan budakmu gitu. Ditendang cuk pantatku cuk. Anjir. Itu jadi sudah secara verbal dan non verbal cuk. Sering sekali. Itu. Anjir. Itu jam 5. Tapi efeknya kamu dulu gimana Dan? Kalau aku waktu itu apa ya? Sikapku waktu itu mungkin tidak terlalu peduli dengan hal itu. Oke. Justru dengan adanya seperti itu ingin menunjukkan bahwa lihat aja nanti gitu. Nah itu teman-teman. Jadi apa ya? Kalau mendapatkan seperti itu jangan ngedown lah teman-teman. Apa ya? Ya kalau misal nggak bisa ngelawan secara fisik, karena menurutku melawan itu tetap harus dan harus berusaha melawan itu harus. Membela diri lah katakanlah itu harus. Ya harus bro. Tapi kalau misal fisik itu bukan pilihan yang bagus atau memang teman-teman tidak bisa menyaingi ya otak aja atau yang lain gitu loh. Jadi kalau waktu itu kamu membuktikannya dengan apa dan waktu itu mungkin di kelas 1 itu mungkin gua ya emang saya waktu itu santai aja bro, kita waktu itu dulu gua kayak agak susah lah beradaptasi dengan lingkungan sekolah, akhirnya agak menyendiri, agak murung gitu lah. Tapi karena menyadari wah ini harus lebih berani bicara, harus berani lebih. Akhirnya saya menunjukkan harus menunjukkan saya berani. Ada guru maju kalau nggak tahu apa yang harus dilakukan. Anda yang membuli kuat tapi disuruh maju ngomong. Ada dulu kan waktu SMP kan sering ya misalnya disuruh maju, siapa yang mengerjakan, saya mengerjakan udah kan ke depan sampai depan walaupun nggak tahu apa yang dikerjakan. yang penting maju. Keberanian itu penting gitu loh. Itu kan proses dari belajar juga ya. Yang penting salah dulu. Mulai kalau kita belum pernah salah yang dibenerin apanya. Kan gitu. Tapi akhirnya dan menurutmu kan kita kan ya dikatakan orang yang mungkin sasaran bulian ya. Dan itu kita sepakat ya di sini kalau itu nggak bagus, nggak baik. Meskipun itu kepada orang yang tidak berkekurangan fisik sama sekali pun itu nggak boleh. Nggak boleh gitu loh. Jadi bully itu bukan cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Ya gitu. Maksudku akhirnya meskipun bully itu salah, apakah orang-orang yang seperti kita ini apakah patut untuk dikasihani? Menurutmu gimana Dan? Masalah bully dan kasihan itu kan dua hal yang kontras ya katakanlah. Iya benar. Orang membuli seorang itu karena dia merasa dia lebih tinggi, dia ingin merendahkan orang lain. Sedangkan kalau orang kasihan itu karena konteks mengasihani yang terlalu berlebihan itu mungkin dia karena menganggap orang itu agak ya akhirnya sama-sama ingin lumayan merendahkan lah. Iya. Kalau kadarnya tidak pas. Ya itu agak bablasan lah katakanlah. Iya. Kita kasihan boleh tapi jangan sampai kita menganggap bahwa kita emang jauh lebih tinggi dari Iya. Kita juga bisa kan bersaing gitu. Iya, kita bisa bersaing. Yang cacat itu fisik kita bukan otak kita. Iya, betul. Kita cacat bukan goblok. Berlebihan ya? Iya. Maaf. Santai-santai aja. Bebas. Rokok dan diminum. Siap. Jadi ini kita tidak di-endorse ya teman-teman, kita ulang lagi. Kalau misal ada, boleh ya. Minum dulu. Tapi kalau besok saya diundang sini lagi, besok saya disediakan air yang les juga ya. Oke. Enak sih Bang. Enak ya? Siap. Tapi sayangnya udah dingin. Oke. Berarti menurutmu dikasihani itu juga bisa menjadi bentuk merendahkan orang lain ya? Iya. Itu yang paling berbahaya itu mengkasihani adalah bentuk merendahkan. Iya. Tapi kadang aku juga ngerasa ini dan kadang mengasihani atau peduli kan itu bentuk empati ya. Iya. Kadang itu bukan karena dia peduli, cuman pengen tahu aja gitu loh. Itu juga sering terjadi sama kita lah katakanlah. Nah kalau kamu pernahnya kayak gimana kamu? Ya, sering lah ini terjadi mungkin
nggak cuma di waktu sekolah, mungkin akhir-akhirnya juga sering terjadi. Misalkan ada orang yang katakanlah aku misal baru masuk kuliah katakanlah, masuk kuliah atau masuk sekolah Ya, baru, lingkungan yang baru kan. iya itu mungkin ada orang yang katakanlah ramah, sampai akhirnya mereka ingin tanya, cari tahu tentang Iya, apa iya. yang terjadi, kenapa keadaannya. Setelah itu terjawab ya mereka udah nggak terlalu peduli. Iya. Itu sering terjadi sama kita. Yang penting itu action guys, nggak Action, usah iya. banyak tanya Iya. ya maksudku. Iya. Aku paling nggak suka dan kalau ada yang orang yang tanya gini, ini berapa? Nah itu Ini berapa? Itu udah kayak merendahkan diri. Iya itu ngapain gitu loh, kita low vision bukan buta gitu maksudnya. Ya mungkin terlepas dari itu mungkin candaan ya, tapi itu udah Ya, terlalu. itu kalau itu Iya. bisa dikatakan bullying sih, iya nggak sih? Iya, Tapi dan menurutku bisa. juga, aku juga nggak mau jadi orang yang apa ya dan kalau entah kamu gimana, aku nggak mau jadi orang yang terlalu ini juga dikasihani atau nggak mau jadi orang yang kalau orang tuh bercanda sama kita jadi takut gitu loh. Aku nggak mau juga. Iya itu juga lumayan apa ya, menjadi PR bagi mungkin low vision yang lain atau orang yang punya kebutuhan lain. Kita harus menunjukkan ya teman-teman itu. Iya sebenarnya nggak apa-apa kalau bercanda, tapi Iya, maksudku intensitasnya aja Iya. dan ya udah, maksudnya itu ranah bercanda aja gitu. Jangan lebih dari itu. Kadang kan nggak tahu waktu ya, Iya, nggak tahu waktu juga kadang nggak sering banget ya maksud kan meskipun kita berkebutuhan gitu ya nggak terus-terusan dibahas gitu loh maksudku. Iya. Anjing, setiap hari anjing kayak kamu ini ya nggak kelihatan ya, aduh kamu gerak-gerak gitu. Ya tahu waktu, nggak tahu kondisi lah. Orang normal aja kalau dibercandain tiap hari juga marah gitu loh maksudnya. Betul. Tahu kadar lah. Iya, betul. Dan menurutku bullying tuh jangan lah. Jangan. Kalau mengasihani tahu kadar, kalau bullying kalau bisa jangan. Tapi kan juga kadang ini dan kadang kita nggak tahu juga kita ini pembuli atau bukan gitu. Iya, kadang seperti itu juga Iya, kan? kerap terjadi sih sama. Kerap terjadi. Kadang kalau misalnya kita juga nggak mau direndahin, kita juga mungkin membuli orang lain juga bisa. Oh dasar normal. Wah nggak bisa. Nggak bisa. Itu sangat sama kita gitu. Nggak bisa. Iya. Justru yang terpinning itu malah respect lah kadang. Itu Respect. satu- Ya iya itu aja menurutku. Iya, itu. Nggak usah melihat orang dari permukaannya gitu loh. Iya. Maksudnya kalau kamu nggak suka ya pergi aja Iya. gitu loh masku. Jadi aku dulu pernah dan ini. Jadi ada SD nih. Kalau ini ranahnya lebih pas SD bro. Jadi ada temanku yang beda juga, tapi bukan beda secara fisik ya. Dia agak kemayu, cowok tapi agak kemayu. Tiap hari itu didatengin bro. Sekarang juga banyak. Ya, lanjut. Ya. Dia kan kalau di SD kan itu hal yang baru banget ya sih. Itu dia tiap hari didatengin tuh dicolak-colak gitu nih. Hei gitu. Cantik gitu tuh. Anjir. Wah, aku kasihan. Tapi di sisi lain dia punya potensi, bro. Potensi kayak apa tuh? Dari kecil, dari dia SD itu dia udah bisa gambar gaun dress gitu. Oh, berarti dia emang ke arah feminim. Iya, feminim, agak feminim. Tapi dia kan emang suka seperti itu. suka dan bukan hal yang dibuat-buat gitu loh. Tapi dia kalau diperlakukan seperti itu gimana kira-kira orangnya? Kalau awal-awal dia fine aja. Tapi waktu itu aku ngerasa pas SD ya, Iya. aku dan teman-teman mungkin sudah mulai berlebihan gitu loh, mungkin sampai Iya. oh kamu gak pakai rok gitu loh. Iya. Gitu. Kamu gantinya sama kita gitu coy. Iya. Itu parah banget sih. Itu parah. itu parah. Tapi ya itu namanya ya itulah Mbak. Semoga Anda teman saya yang dulu itu sekarang Sukses. menjadi karyawannya Ivan Gunawan. Amin. Gitu dan Iya. mungkin di akhir aja ya. Karena acara kita kan sudah gembira, sudah berbeda yang harus gembira. Iya. Menurutmu gimana sih caranya tetap gembira di saat kita dengan berbagai keterbatasan ini? Iya. Ada dua hal. Ketika ya, Dani Baswedan. iya. Jadi apa ya teman-teman ya? Tadi apa? Kita cari berbeda nih. Iya. Gimana untuk kita gembira gitu? Oh, iya. Tetap seneng gitu, enjoy the life. Gimana? Ya, ini nyambung ke dua hal yang kita bahas tadi, yaitu tentang bullying dan
dikasih ya. Iya. Jadi yang pertama kita harus sadar dengan diri kita harus menerima Menerima dulu. Oke. Kita tahu orang kita di sini, kita cari celah yang bisa kita lakukan untuk naik ke atas, naik kita lakukan. Yang terpenting itu pokoknya kita jangan terlihat terlalu mudah dikasihani lah orang. Iya. Kita harus menunjukkan bahwa kita bisa bersaing Kompetitif. Iya. Iya, nyatanya juga kita masuk WNY kok gitu maksudnya. Iya. Itu meskipun itu hal yang Iya. tidak ya dia sebuah pencapaian, tapi maksudnya kan itu kan salah satu bukti ya bahwasanya oh bisa kok kita yang enggak dikatakan normal ini bersanding dengan orang-orang yang dikatakan normal gitu kan. Bahkan mungkin kita bisa bersaing di dalam itu persaingan. Iya, kita tetap bisa survive gitu ya. Iya. Jadi itu dan kamu yang penting itu ya. Ya, itu yang penting kita sadar dan kita Jangan menunjukkan kita bahwa bisa, jangan terlalu mudah dikasihani. Iya. Dan menurutku juga apa ya? Kalau misal teman-teman kan kadang masalahnya insecuritas ya. Nah, itu insecurity. iya. Itu bisa teruskan mungkin. Menurutku caranya gimana? Aku pernah lihat salah satu stand up komedian, teman-teman pasti tahu Coki Pardede. Iya. Jadi kan insecuritas itu kan perihal ketersinggungannya. Ketersinggungan itu menurutku hal yang bebas nilai. Itu hal yang bisa diambil atau enggak. Tapi pastikan di dalam hati kecil kita pasti itu masuk gitu loh. Masuk itu udah pasti. Tapi untuk marah atau untuk tidak itu pilihan. Itu iya. Makanya tersinggung itu bebas nilai gitu loh. Iya. Kan biasanya kan sekarang kita hidup tuh di era kalau tersinggung tuh harus ngelawan, harus ngelawannya dengan entah gimana caranya sporadis dan lain-lain. Iya. Harus bikin trik di Twitter, harus gitu. Enggak harus, menurutku bisa kok kita diemin aja. Bisa kok kita melawannya dengan hal-hal yang tidak harus kelihatan gitu loh. Iya. Jadi aku ada satu kata-kata yang lumayan masuk lah dengan itu. Oke. Kita emang tidak bisa mengatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Dani dari Buka Rumpa. Kita tidak bisa mengatur ombak, tapi kita bisa berselancar. Oke. Mungkin itu saja ya yang bisa kita obrolkan pada kesempatan kali ini, karena keterbatasan waktu juga nggak enak lah, berisik ya. Dan keterbatasan skill edit juga kita. Kita bukan mahasiswa di kafe atau Telkom ya. Mungkin itu saja. Kalau statement yang luar biasa, dan terima kasih teman-teman sobat berbeda yang harus gembira di sana, sobat-sobat berbeda di sana. Yang penting tetap semangat aja. Betul. Itu meskipun template, tapi itu harus tetap ditanamkan di hati kecil kita. Tetap semangat itu penting. Itu emang mudah untuk dikatakan, susah untuk dijalankan. Iya. Kita harus melakukan itu. Iya, kadang tuh kita melakukan hal-hal mendasar dulu sebelum akhirnya kita kalau misal belum bisa berdamai dengan diri sendiri, ya semangat aja dulu. Iya, semangat dulu aja. Positive thinking yang paling. Positive thinking, udah itulah. Nggak usah kita dikit-dikit itu menghina aku, itu lihat dia tuh menghina aku. Enggak semua orang peduli dengan Anda. Itu aja. Terima kasih. Anda terlalu GR. Anda terlalu pick me. Cukup ya. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya dan Dani mohon maaf. Sekian dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.